Shalom dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari para pendengar renungan sentapan firman Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam ruangan ini pada hari ini, Rabu 1 hari bulan 12 2021 dalam Minggu Advent yang pertama. Hari ini renungan kita Injil Matius bab 15 ayat 29 hingga 37. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkannya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka, "dan ada juga beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap berkat, membagi-bagikan roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pembacaan hari ini mungkin kita sering dengarkan, namun kita percaya setiap firman Tuhan akan menghidupkan atau menyemangati keimanan kita pada setiap masa dengan cara dan masa yang berbeza. Seperti firman-Nya, "Bumi dan langit akan berlalu, tetapi perkataanku tak akan berlalu." Dan ini jelas, setiap firman Tuhan takkan berlalu tanpa memberikan manfaat kepada umat-Nya. Saudara dan saudari yang terkasih, pembacaan hari ini ada 2 perkara penting yang kita perlu renungkan di dalam hidup beriman kita. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberi makan orang yang mengikutinya yang besar jumlahnya. Namun sebelumnya, mari kita renungkan. Di kebanyakan pembacaan Injil, kita akan menemukan Yesus menyeberangi danau, menyusuri perbatasan, mendaki gunung, dan banyak lagi. Pembacaan hari ini juga kita temui perkara yang sama. Nah, di dalam pemenungan saya, setiap perkara dan objek melambangkan masalah-masalah atau rintangan perjalanan
kehidupan atau perjalanan ziarah kita di dunia ini. Perkara seperti menyeberangi, menyusuri, dan mendaki gunung tentu saja memerlukan tenaga dan ketabahan. Dan objek seperti gunung melambangkan rintangan kehidupan. Dan pengakuan Tuhan Yesus duduk di situ atau duduk di atas gunung melambangkan Tuhan Yesus menguasai rintangan itu. Dan menarik sekali petikan yang kita temukan atau kita dengarkan hari ini. Sejumlah orang yang mempunyai sakit penyakit diletakkan pada kaki Tuhan Yesus dan semuanya disembuhkan. Berarti semua orang yang menghadapi berbagai penyakit menyerahkan pada kekuasaan Tuhan Yesus, disembuhkan. Semua orang yang datang pada kaki Tuhan Yesus atau kekuasaan Tuhan Yesus disembuhkan. Saudara dan saudari yang terkasih sekalian, mari kita renungkan diri kita dan hidup beriman kita. Adakah kita ini sama ada mengalami masalah atau tidak, sakit atau sehat, datang pada kaki Tuhan Yesus? Namun saya kira di kebanyakan umat kita bukan datang pada kaki Tuhan Yesus, malahan memerintah Tuhan Yesus. Sebagai contoh, Tuhan sembuhkanlah saya, sembuhkanlah dia, bantulah saya mengatasi masalah ini dan itu, dan banyak lagi contoh lain yang berupa perintah kepada Tuhan tanpa datang pada kerahiman dan kekuasaan Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, sudah 2 tahun lebih kita di dalam permasalahan COVID-19 ini, dan masalah ini telah digunakan sepenuhnya oleh si jahat untuk memutuskan hubungan kita dengan Allah Bapa, Sang Pencipta kita. Landscape kehidupan manusia dan hubungan kita kepada Yang Esa juga berubah. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita sadari dan renungkan dan kita sadari bersama, jangan sampai rangkaian 3 segi itu jangan sampai putus, karena rangkaian inilah musuh si jahat, yaitu Allah kepada kita, kita kepada sesama manusia, dan sesama manusia kepada Allah. Saudara dan saudari saya yang terkasih, tentu saja hati Tuhan sedih bila melihat umatnya yang datang ke gereja, sama ada setiap minggu ataupun hari-hari di mana ada aktiviti di dalam gereja, masih lagi amat sedikit jumlahnya. Perkara kedua yang kita renungkan di dalam pembacaan ini ialah Tuhan Yesus memberi makan jumlah orang yang banyak yang mengikutinya, dan masih ada lagi kelebihan makanan yang tertinggal.
yaitu 7 bakul penuh. Dalam hal ini, Tuhan tidak mau kita terlalu memikirkan dan risau, terutama bagi mereka yang kurang berpendapatan, sehingga tekanan darah naik, diserang migrain, dan sebagainya. Bukankah setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus diberinya makan, dan kita sebagai pengikutnya, saya percaya diberikannya ilham untuk mencari nafkah keluarga kita, dan kita akan menerima berkat kebaikannya. Yang penting kita datang pada kaki Tuhan Yesus. Sakit penyakit pada kebiasaannya selalu datang dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan ketidakharmonian hubungan kita kepada Tuhan dan antara keluarga juga mendatangkan banyak masalah. Saudara dan saudari yang terkasih, sekali lagi di ruangan ini saya akan memberikan sedikit kesaksian sebagai penutup dan pengukuh renungan saya ini. Saudara dan saudari, saya mempunyai 8 orang anak, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Dan pada mulanya ketika semakin banyak anak saya rasa semakin sukar bagi saya untuk menampung keluarga saya ini. Namun, saya berusaha terus memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Dan pernah sekali saya mengadu kepada Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, sejak dari muda saya telah serahkan hidup saya padamu. Tuhan, jangan sampai saya mendapat malu di muka bumi ini. Saya bilang pada Tuhan di dalam doa saya. Tahun demi tahun saya tahu Tuhan tetap memberkati saya dan keluarga saya. Sehingga ada pada suatu masa ketika itu istri saya sedang tidur di sisi saya, dan ketika saya mulai berdoa dan saya perhatikan keadaan istri saya yang sedang tidur di sisi saya pada ketika itu, saya melihat wajah dan tubuhnya yang semakin tua dan berkeriput. Hati saya bertambah sedih dan timbullah kasih yang mendalam padanya. Sehingga saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kasihan istri saya, karena ziarah kehidupan bersama saya ini dia sudah jadi begini. Tuhan, saya berterima kasih padamu. Kau memberikan saya istri yang terbaik bagi saya. Dan saudara dan saudari yang terkasih, sejujurnya pada mulanya sebelumnya saya selalu saja ingin lari bila istri saya selalu berletar dengan saya atau anak-anak saya. Dan selalu saya memikirkan, ada lagi orang lain
yang lebih cantik dan suka pada diri saya. Namun setelah itu, kasih yang wujud di dalam jiwa saya dengan sejujurnya, keseluruhan kehidupan saya dan keluarga termasuk anak-anak saya berubah sama sekali. Saya tahu perubahan ini juga adalah bantuan daripada Ibunda Maria dan juga Santi Joseph sebagai penaung keluarga yang selalu saya libatkan di dalam doa-doa saya ketika saya mengalami permasalahan. Dipindikkan cerita ketika anak-anak memasuki sekolah pengajian tinggi. Pada masa itu saya bekerja sebagai security di sekolah. Gaji saya hanya sekitar 900 lebih sebulan. Yang pertama masuk di pengajian, dan setahun kemudian anak saya yang kedua juga memasuki pengajian di Sarawak, anak saya yang tua di Selangor. Ajaibnya bantuan Tuhan pada saya bila saya sadar setiap bulan, dan hampir mereka sudah 2 tahun, dan yang tahun ketiga anak saya yang tua, pada setiap bulan di mana anak tua saya membelanjakan setiap bulan 500 lebih ke atas, dan yang kedua 400 ke atas hinggalah sampai 600. Sementara yang lain-lain sudah di menengah atas, ada yang di menengah bawah, dan ada lagi 2 orang yang di sekolah rendah. Dan sampailah di kebelakangan ini, saya tidak lagi bekerja, hanya putung gata dan bercucuk tanam. Dan sesudah lebih itu, anak saya yang ketiga masuk di pengajian tinggi, lebih kurang 1 tahun lebih yang lalu, dan uang pendahuluan berjumlah 2.000 lebih. Dan tahun ini anak keempat dan kelima juga masing-masing mereka juga melanjutkan pelajaran, dan tentu saja belanja mereka bila dihitung-hitung amat tinggi sekali. Termasuklah masih ada yang bersekolah, tinggal seorang yang bersekolah di sekolah menengah, dan ada 2 orang lagi di sekolah rendah, di samping mereka yang lain yang sudah di pengajian tinggi. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, bila dipikir-pikir, setiap bulan saya dapat menyelesaikan pembelanjaan mereka, dan mereka masuk ke university, uang pendahuluan juga saya dapat jelaskan. Nah, bila dipikirkan, dari mana semuanya uang itu, sumber uang itu? Saudara dan saudari yang terkasih, ini bukti mukjizat dan kebenaran bahwa Tuhan sendirilah yang mencukupi, malahan berkelebihan lagi. Saudara dan saudari yang terkasih, sekian buat hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.